Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafidatul Umahat, NIM 2030404066. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Negara-negara berkaitan dengan konsep politik Islam dalam Al-Quran dan Hadis berkaitan dengan kedaulatan. Pengertian negara dan agama. Dalam hal ini, Al-Mawardi menyebutkan unsur-unsur negara sebagai berikut. Di dalam negara ada agama yang dihayati, agama yang diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati manusia. Karenanya, merupakan sendi sekaligus unsur yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketatanegaraan. Di dalam negara ada penguasa yang berwibawa. Dengan wibawanya, dia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda dan membina negara untuk mencapai sasaran-sasaran yang luhur. Di dalam negara harus ada keadilan yang menyeluruh. Terwujud keadilan akan tercipta kesatuan. Membangkit kesetiaan rakyat, memakmurkan negara, dan akhirnya mengamankan kedudukan penguasa serta menjamin stabilitas dalam negeri. Di dalam negara harus tercipta keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat akan dapat menikmati ketenangan batin, inisiatif, dan daya kreasi akan berkembang di kalangan rakyat. Di dalam negara terwujud kesuburan tanah. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makan dan kebutuhan materi yang lain dapat terpenuhi. Dan dengan demikian dapat dihindari perebutan dengan segala akibat buruknya. Di dalam negara ada generasi sekarang punya kaitan erat dengan generasi yang akan datang. Maka generasi sekarang pewaris generasi yang lalu. Karenanya harus dipersiapkan generasi yang lebih optimisme. Pandangan ulama mengenai hubungan agama dan negara. Pandangan mengenai hubungan antara agama dengan negara ada tiga. Pertama, mereka berpendiri bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang berpengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antar negara dan Tuhan, antar manusia dan Tuhan. Sebaliknya, Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran dan pada umumnya berpendiri bahwa Islam adalah suatu agama yang lengkap, yang serba lengkap. Di dalam terdapat pula antara lain sistem kenegaraan atau politik. Oleh karenanya, dalam bernegara, umat Islam hendak kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh 4 khulafa ar-rasyidin. Definisi kedaulatan dan pembagian. Daulat yang artinya kekuasaan. Kedaulatan dari berbagai bahasa atau dapat diartikan sebagai wewenang satu kesatuan politik. Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam negara. Mahmud Yunus selain memberikan makna dasar pada kata dual ini seperti berganti atau perubahan juga memberi arti kerajaan, negara atau kekuasaan. Jenis-jenis kedaulatan. 1. Kedaulatan Tuhan. 2. Kedaulatan raja ialah. 3. Kedaulatan negara. 4. Kedaulatan hukum. 5. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan dalam Islam. Kedaulatan atau asidiyah adalah Islam beristilah yang berasal dari Barat dan memiliki pemahaman atau pengertian tertentu yang bertumpu pada akidah sukalarisme. Maksud dalam kedaulatan tersebut adalah menangani dan menjalani suatu kehendak atau aspirasi tertentu. Apabila terdapat seseorang yang menangani dengan mengendalikan aspirasinya, maka ia pada dasarnya memiliki kedaulatan atau dirinya sendiri. Jika aspirasi orang tadi dikendalikan dan diatur oleh orang lain, berarti ia telah menjadi hamba atau abdun bagi orang lain.
sebagai negeri yang terjajah akhirnya menjadi hamba-hamba yang aspirasinya sudah diatur oleh sang penjajah. Dengan kata lain, kedaulatan sudah berada pada genggamannya. Sistem kedaulatan berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, artinya rakyatlah yang menangani dan mengendalikan aspirasinya. Rakyat berhak untuk mengangkat siapa saja yang dikehendakinya, seraya memberi hak penanganan dan pengendalian aspirasi kepada orang terpilih tersebut. Islam telah menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan syara, bukan di tangan rakyat. Kesimpulan, Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali di bidang politik. Kaitan Islam dengan politik selalu mewarnai kehidupan manusia. Sejak mulai hadirnya Islam di bawah bimbingan Rasulullah SAW, sejak itu pula kehidupan berpolitik umat Islam mulai berjalan. Selama masa kekuasaan Nabi Muhammad SAW, hampir semua permasalahan politik bisa diselesaikan karena kearifannya dan atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berkembangannya, percaturan politik juga berkembang seiring dengan semakin berkembang dan kompleksnya permasalahan politik yang bukan mendapatkan perhatian dari sisi keislaman. Islam dituntut untuk lebih bisa menghadapi perkembangan dunia politik yang semakin kompleks dengan solusi yang lebih menjanjikan. Daftar Pustaka Amiruddin Muhammad SB 2006, Konsep Negara dan menurut Fazlur Rahman, Jogja, Ramawi Press. Anton Muhammad Syafi'i 2009. Muhammad SAW, The Super Manager Jakarta, Profesor M. Central Takziah Publishing. Budiarjo Mariem 2003, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. Jauhari 2005, Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Islam, Jurnal Hukum Pol 15 nomor 2 September. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.